selamat berjumpa dengan seputar Nabire bersama dengan salah seorang pelaku ekonomi, orang asli Papua dan juga tokoh pemuda, tokoh masyarakat yang sering memberikan saran, usul, serta solusi berdasarkan pengamatan-pengamatan beliau di lapangan, yaitu Bapak Hosea PTG. Selamat sore Bapak Hosea PTG. Selamat sore. Nah, pada kesempatan kali ini itu seputar Nabire akan mengajak Bapak Hosea PTG ini untuk mencoba melihat sejak kemarin tanggal 16 April 2024 di Nabire, yaitu mama-mama asli Papua itu mereka seluruh Nabire ini di jalan-jalan raya itu mama-mama Papua ini mengeluarkan noken-noken hasil karya kerajinan tangan, noken, pakaian yang berbahan alami itu mama-mama itu melakukan jualan. Ini jelas tentunya berhubungan dengan bagaimana pengelolaan ekonomi, pendapatan masyarakat melalui hal-hal semacam itu. Dan terus kemudian ini membutuhkan juga perhatian-perhatian khusus dari pemerintah Provinsi Papua Tengah dan kemudian pemerintah Kabupaten Nabire sendiri. Nah, untuk melihat ini dari sudut pandang seorang pelaku ekonomi dan tokoh masyarakat, kita akan mengajak Pak Hosea untuk bincang-bincang sebentar. Pak Hosea, seperti yang kita ketahui tanggal 16 kemarin itu mama-mama satu Nabire ini keluar dengan peralatan hasil kerajinan tangan. Ini sebenarnya ada apa? Ya, terima kasih. Selamat sore pemirsa semua seputar Nabire. Saya tadi pagi di depan lokasi saya persis di samping gereja Katolik Santo Antonius Bumurorejo, itu mama-mama bikin pondok sekitar itu. Kan tidak lama lagi saya mau bikin pagar, sehingga saya dialog tadi pagi, saya kaget. Ini 2 hari mereka tiba-tiba bikin pondok. Mereka muncul, katanya mama Ibu PJ Gubernur Papua Tengah mau bagi-bagi bantuan. Sampai di SPA, SPC, SPA, semua tadi saya lewati. Ternyata itu, wah, saya bilang luar biasa. Ini tiba-tiba fenomenal yang terjadi. Berarti ini musiman kan? Bantuan berupa ini kan seolah-olah musiman, tiba-tiba muncul, nanti besok hilang. Sangat disayangkan kan kalau yang modal begitu. Sehingga ya orang mama-mama Papua itu dilindungi oleh Undang-Undang Otonomi Khusus. Proteksi ekonomi mereka itu diatur di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus itu. Bagaimana diberdayakannya orang asli Papua menjadi pelaku ekonomi. Saya setuju, tidak apa-apa. Bantuan itu sangat baik dalam rangka peningkatan pendapatan dalam keluarga. Saya setuju itu. Baik Pak Hosea, kembali lagi kepada aksi mama-mama satu Nabire ini yang serentak membawa hasil kerajinan tangan berupa noken ke jalan raya itu. Awalnya itu memang ada informasi yang mungkin mama-mama itu terima dari entah siapa, kita belum tahu ya, bahwa Ibu Gubernur akan memberikan bantuan atau mungkin akan membelanjakan noken-noken. Nah, 1 hari setelah itu melalui media Ibu Gubernur juga memberikan pernyataan bahwa tidak pernah menyatakan hal itu. Nah, oke, baik, kita terima itu semua. Tapi Pak Hosea, menurut Pak Hosea dan saya juga sendiri berpikir, walaupun mungkin Ibu Gubernur tidak memberikan pernyataan untuk nanti akan memberikan bantuan atau membelanjakan noken-noken, tapi seharusnya yang dilakukan Ibu menyikapi hal-hal semacam ini. Mungkin ya, itu. Ya, ini mungkin ini salah penyampaian, mungkin dari orang ke orang, sehingga terakhir salah menangkap, kemudian menyampaikan kepada mama-mama Papua, seolah-olah itu mau belanja atau bagi ini. Tapi tidak apa-apa, kalau ibu mau bantu itu saya sangat setuju. Lebih baik lagi. Saya sangat setuju. Tapi yang paling terpenting adalah marilah mama-mama ini punya potensi untuk mengembangkan kearifan lokal seperti kerajinan tangan, noken dan lain-lain ini. Mari kita, Ibu PJ Gubernur,
kemudian bagian perdagangan, kemudian Bapeda dan lain-lain, Bupati Nabire, marilah kita menjadi satu tim dengan kami yang diundang pelaku ekonomi, kita rumuskan bagaimana kita memberdayakan orang asli Papua. Dalam hal ini, kalau mau berikan bantuan langsung, ini bagi saya agak sulit dari pemerintah kepada masyarakat. Karena apa? Pengawasan dan pengaturan, kemudian monitoring dalam pelaksanaannya, pemerintah tidak akan lakukan. Karena apa? Papua itu sulit untuk kita bangun bina. Nah, ini kenapa ini? Kenapa? Karena sulit karena apa? Kita ini dulu orang-orang luar dari Indonesia atau di luar dari Papua yang datang ke Papua, yaitu misionaris yang dulu datang, itu dia mengajarkan hanya kita adalah kasih. Dasar. Itu pertama, itu kasih. Ini yang membentuk karakter. Kasih ini itu kaitan dengan sangat relevansi dengan konsumerisme atau konsumtif itu orang Papua, sehingga Papua itu tidak bisa dia menjadi mandiri, sulit, itu sulit. Kenapa? Orang bilang kasih. Kau punya 1.000 rupiah pun kasih kepada orang yang butuh. Kau tidak usah pikir ya ke depan nanti Tuhan kasih. Nah sekarang apa yang terjadi? Memang dan kita ini orang Papua itu bisa dapat sampai 1 miliar. Tuh, habis. Tidak bisa buat apa-apa. Bagi-bagi karena kasih keluarga. Ya, kasih. Maka kita bagi-bagi. Habis. Selesai. Maka sekarang bagaimana caranya? PJ Gubernur membuat satu regulasi atau merumuskan bagaimana kita berdayakan orang asli Papua itu menjadi ekonomi atau menjadi masyarakat produktivitas atau menjadi produktif gitu. Ini paling terpenting. Dulu satu program kerja dari Bank Papua dengan masanya Gubernur Lukas Nmb, yaitu 10.000 pengusaha orang Papua. Saya pernah batalkan itu. Oke. Itu kenapa bisa dibatalkan? Batalkan karena apa? Dia hanya cuma bawa semua orang Papua ke sentra-sentra, pusat-pusat sentra bisnis di Pulau Jawa dan di luar dari Papua supaya pulang menjadi inspirasi. Saya bilang tidak bisa. Yang harusnya adalah bagaimana merubah mindset orang Papua yang konsumtif menjadi produktif. Itu kunci. Saran Pak Hosea yang lebih mendasar lagi terkait dengan bagaimana menciptakan mindset orang Papua yang konsumtif ini menjadi masyarakat orang Papua yang produktif. Saran usulnya kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Saran saya adalah bentuklah satu lembaga. Lembaga yang mencimpung seluruh mama-mama Papua, pelaku-pelaku orang Papua. Pemerintah kau tanam uang, taruh uang di Bank Papua, kerjasama di lembaga ini kita berikan kredit yang lunak. Jangan kasih langsung, tidak akan. Itu sebentar mereka minum mabuk selesai, barang selesai. Atau ketika keluarga sakit dia pakai, udah selesai. Tapi ini adalah bikin satu lembaga pembinaan tentang kepada masyarakat mama-mama, kemudian pelaku-pelaku ekonomi putra daerah orang asli Papua. Dia UMKM itu dia didaftarkan di dalam itu, lalu dia yang memberikan pembinaan, keterampilan, pengawasan, monitoring dalam pengelolaan, itu dia yang lakukan kerjasama dengan bank yang bersangkutan, sehingga bank itu mengejar setoran. Ketika setiap hari di store dan dikejar, maka orang Papua itu dia lama-kelamaan dia akan berkembang. Oh, dia tidak tidur, saya dikejar, toh besok saya harus bayar tanggungan. Maka dia akan berpikir terus. Contoh kecil saya pertama kali, saya pernah
pinjam uang di Bank Papua, Nabire sampai provinsi tidak bisa. Sampai di Jakarta tidak mau dikasih karena saya orang Papua. Tidak mampu akan dikasih. Akhirnya saya tidur di teras staf ahli presiden, wakil presiden untuk memediasi kepada presiden. Bagaimana saya dapat uang? Terakhir pinjam uang untuk usaha. Iya. Akhirnya saya sampai terakhir di mediasi 8 malam ya, saya tidur di terasnya seorang jenderal bintang 3. Baru di malam ke-9 difasilitasi wakil presiden, dan wakil presiden mengarahkan di salah satunya. Lalu saya dapat 13 miliar pinjaman. Jaminannya wakil presiden. Lalu saya 10 tahun pengembalian, saya 3 tahun saya kembalikan uang 13 miliar. Pinjaman 9 miliar, bunganya 4 miliar sekitar itu. Saya 3 tahun saya kembalikan. Saudara pemirsa, jadi Bapak Hosea ini sebagai seorang Papua yang ingin berusaha itu kesulitan sekali memperoleh pinjaman modal usaha. Ya. Seberat itukah orang Papua bisa menjadi masyarakat produktif? Nah, itulah yang sedang kita bicarakan dengan Bapak Hosea. Jadi kita lanjutkan Pak Hosea. Pemerintah daerah Provinsi Papua, pemerintah daerah Kabupaten Nabire, dan juga pemerintah 8 kabupaten. Ini langkah-langkah konkret yang harus dilakukan menyikapi tadi bagaimana masyarakat Papua itu menjadi masyarakat produktif, tidak lagi konsumtif. Selain mempermudah proses pinjaman, terus tadi Bapak Hosea juga memberikan sebuah gambaran tentang dibentuk lembaga, mungkin juga memerlukan langkah-langkah pengawasan sehingga masyarakat ini dalam melakukan upaya-upaya usahanya itu bisa dilakukan secara kontinu. Ya. Nah, kalau saya ya konkretnya ya pemerintah melalui Ibu PJ, melalui Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, bentuklah satu lembaga-lembaga koperasi. Kemudian dana ini simpan di koperasi lewat di bank. Tidak usah kasih satu persatu. Kalau berupa bantuan, kasih. Tapi kalau untuk pengembangan ekonomi, bantuan untuk bukan ekonomi silakan. Tapi bantuan untuk ekonomi, marilah melalui satu lembaga yang dihimpun oleh semua ini, sehingga teratur hasil daripada usaha masyarakat itu dihimpun, ditampung oleh lembaga ini. Lembaga ini bekerja sama dengan pemerintah dan lain-lain untuk mencarikan solusi pemasarannya di mana gitu. Seperti contoh kecil adalah macam kakao, kelapa, kopra, ya, kakao atau coklat. Ini bisa didorong, kopi bisa didorong, sehingga dananya itu harus melalui lembaga, dikucurkan melalui lembaga lembaga pengkreditan seperti bank, atau mau bentuk satu lembaga kredit oleh pemerintah provinsi juga boleh lewat usaha koperasi dan usaha kecil menengah bekerja sama. Ini juga silakan. Itu dalam rangka kita berdayakan orang asli Papua sehingga dia betul-betul menjadi produktif, bukan konsumtif. Marilah kita duduk runding bersama, membentuk satu usaha, kemudian kita merumuskan mekanisme pengucuran dana itu, kemudian intervensi pemerintah kepada Bank Papua dalam rangka mendukung, menjamin pekerjaan pemberdayaan ekonomi ini bagaimana untuk jalan. Terutama mau Papua yang beberapa hari belakangan ini jual di untuk apa dia jual di jalan? Dia bikin, datang tampung di tempat lembaga yang kita bikin. Nah, lembaga ini dia akan bentuk adalah sangkar-sangkar seni, sangkar-sangkar budaya di tempat-tempat khusus seperti airport, keberangkatan. Nanti dia punya tugas lembaga. Mama ini dia tahu memproduksikan. Ketika hasil keluar barang ini, nanti lembaga ini yang kirim ke rekeningnya mama itu. Ada sistem yang akan kerja, sehingga mama ini mau keluarkan uang itu berapa dia mau keluarkan, berapa yang harus ditahan dalam rangka
berkembang usahanya ini, gitu. Sehingga mama tidak perlu cari-cari bapak dan yang pengusaha kopra dan lain-lain tidak perlu. Nah, salah satu contoh adalah saat ini saya sedang berdayakan orang petani di Topo 4, Topo 3, Topo 2, SP, SPA dan lain-lain. Mereka sedang tanam jagung. Saya fasilitasi. Saya berikan pinjaman. Oh, luar biasa. Ya, saya berikan pinjaman. Mereka sedang tanam, ada yang 5 hektar, ada yang 15 hektar, ada yang 3 hektar. Saya pinjamkan sesuai dengan, ada pinjaman 30 juta. Ada yang 10 juta, ada yang 20 juta, ada 15 juta. Sesuai tergantung luas. Nah, setelah mereka hasilkan, saya beli jagungnya. Pertama kali saya bertemu dengan mereka, Bapak, kami pernah ditipu oleh pemerintah, jadi kok juga jangan tipu-tipu kami. Oh, saya pemerintah dengan saya Ini ditipu pemerintah, ini lebih jelasnya bagaimana nih? Dia bilang, oh, besok kita kasih jagung, bibit ini, bibit itu, dan kita kasih uang modal untuk pengembangan usaha, buka lahan dan lain. Ternyata tidak di pertanian. Oke. Uang yang dijanjikan itu tidak dikasih? Tidak dikasih. Maka mereka bilang, Bapak jangan tipu-tipu. Oh, oke. Nah, tidak, saya tidak tipu. Maka saya kontrak tanda tangan 2 tahun. 2 tahun lokasinya dia, saya tanda tangan. Kerjasama dan kok tidak boleh jual di tempat lain karena itu saya biayai. Oke. Maka jual sama saya. Nanti macam 15 hektar itu bisa dia pendapatan di atas 100 juta nanti. Saya harus siapkan uang di atas 100 juta untuk saya beli jagungnya dia. Ini salah satu contoh bagaimana memberdayakan masyarakat. Ya. Nah, Mereka punya lahan. Potensinya itu ada lahannya, ada tenaganya, tapi modalnya nggak ada. Modal itu berupa uang ya. Beli pembibitan, kemudian pupuk, itu mereka tidak berdaya. Maka saya berdayakan. Ini sudah mereka jalan. ini kalau saya harapannya bisa dilaksanakan juga oleh pemerintah. Pola yang sama. Ya, Nah, kemudian kembali lagi kepada persoalan noken-nokennya mama-mama yang semacam show force, mama-mama show force. ya. Apa yang mereka bisa lakukan itu mereka keluarkan satu nabire. Nah, sebelum ini kan kita tahu bersama Pemda Nabire itu ada bangun fasilitas di UIH Betul. yang untuk mama itu jualan noken. Nah, ini kenapa tempat itu belum dimanfaatkan? Lalu akhirnya tiba-tiba mama harus keluar jualan ini. Yang ini tanya sama pemerintah. Ya, siap. Ya, kepada bupati, kepada bertanggung jawab ya, memberikan itu tanya sama bupati. Kenapa ini tidak jalan? Gitu. Nah, padahal sudah dibangun kan, belum resmi kan atau pembangunan yang belum selesai, itu bisa saja terjadi. Tapi yang saya maksud di sini ya pembangunan jangan kasih berupa uang terus. Kita pemerintah itu bukan donatur, menjadi fasilitator. Pemerintah bukan donatur, tetapi fasilitator. Itu penting. Jadi nanti masyarakat itu kejar, pemerintah itu karena sudah terlanjur jadi donatur, maka mereka akan kejar donatur. Nah, maka pemerintah harus berubah menjadi fasilitator. Fasilitasi masyarakatnya. Ini saya pelaku ekonomi yang bicara. Nah sekarang saya pengusaha. Pemerintah ujung-ujungnya tetap kepada kami pengusaha kok. Ujungnya uang itu ada di kami juga. Pengusaha. Maka memang pengusaha itu harus diberdayakan. Maka engkau wajib memberdayakan orang pengusaha. Apalagi yang masih memberikan pelayanan yang baik. Ini sama dengan engkau mediasi, memfasilitasi supaya dapat uang di kredit di bank atau uang yang kau simpan itu di bank, lalu masyarakat berupa kredit, tapi kreditnya ringan. Tidak memberatkan seperti kredit uang bank. Beda dengan uang yang dititip oleh bupati atau gubernur kepada BRI atau kepada Bank Papua, lalu mereka punya persyaratannya ringan. Itulah yang kita rumuskan. Kita rumuskan bersama. Baik Bos ya, ini bicara soal noken-nokennya Mama Papua ini kan bicara soal seni, terus kemudian ada nilai-nilai budaya yang bisa diwisatakan. Bisa dibuat sebagai faktor pembangunan bidang wisata. Nah, apakah ada pikiran-pikiran dari Kolose sendiri melihat potensi noken-noken Mama Papua ini untuk mungkin
ada sebuah fasilitas melalui sistem yang tadi Pak Hosea sampaikan. Jadi ada tempat wisata mungkin yang bisa dilihat, sebuah tempat terkumpul, terpusat. Ya. Jadi orang-orang itu berwisata ke sana sambil melihat hasil-hasil kerajinan tangan tangan. itu seperti apa? Ya. Kalau itu kan ada event-event tersendiri, ada eventer. Jadi event-event itu dihadirkan, salah satunya adalah kerajinan tangan itu dari mama-mama itu. Eventnya seperti seni budaya, eventnya atau teluk cendrawasih yang oleh dinas pariwisata. Nah, kreativitas mama-mama ini bisa ditonjolkan di situ. Kita munculkan. Kemudian kita juga, kalau memang seperti itu, kan pemerintah itu terbatas dana. Dana dia bilang, wah kita sudah tutup tahun anggaran, tidak ada. Makanya dibentuklah lembaga ini. Lembaga ini punya uang akan ada terus. Lembaga ini tidak terhilang dengan uang ini. Maka lembaga inilah yang kerjasama dengan pemerintah. Kau punya peserta berapa yang mau kirim? Ini ada event di Jogja atau ada event di Jakarta. Nah, tonjolkan apa yang kau mau tonjolkan gitu. Dari sisi lain, di mama-mama pantai atau bapak-bapak pantai tentang ikan. Ikan ini juga kita budidaya. Ikan kaleng ini kita bentuk satu pabrik kecil home industry, baru kita buat. Karena konsumtif ikan di Papua juga tinggi sebenarnya. Yang penting bagaimana kita kelola. Uang banyak. Hanya pemerintah mampukah dia mau menjadi fasilitator? Apakah dia mencintai orang mama-mama, bapak-bapak Papua atau adik-adik Papua untuk kreatif mengembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka. Tapi perlu ingat, Pak ingat ya, undang-undang otonomi khusus itu kita dibatasi waktu. Ada batas waktunya. Sewaktu-waktu dia akan tarik ke pulang. Nanti dia bilang apa? Saya sekian tahun mau kasih kamu dalam rangka kembangkan potensi-potensi daerah ini untuk selanjutnya mandiri ketika saya cabut undang-undang otonomi khusus. Atau masa waktunya selesai. Sekarang itu kan kok sudah bikin? Itu pertanyaannya. Itu kan pemerintah kok sudah bikin? Kembangkan itu. Jangan sampai batas waktu undang-undang otsus selesai. Lalu belum ada sesuatu yang terjadi. Maka Papua akan terjadi. Karena apa? Undang-undang otonomi khusus sumber dananya lebih besar daripada undang-undang otonomi khusus selesai dan dana alokasi dananya akan kecil. Itu kecil itu ditunjang menjadi besar adalah potensi yang kita sudah gali selama ini menjadi support untuk APBD ini. Contoh adalah tadi saya bilang ikan kaleng. Kita punya ikan banyak. Kenapa tidak didorong pabrik? Artinya pemberdayaan masyarakat Papua ini tidak hanya dilakukan melalui seperti mengawangan bantuan kecil 1 hari, 2 hari, 1 kali kasih. Tapi bisa dilakukan melalui bidang pertanian, perikanan, dalam skala seperti itu ya. Ya, sekarang ini bicara kayak kelautan kan? Saya bicara kelautan. Ini ada ikan banyak. Kenapa kita tidak bisa berdayakan mama-mama ini? Lalu kita bikin pemerintah kok cari investor kecil satu. Mereka ini adalah supply pabrik ini, masyarakat pantai. Ini pajaknya besar. Ini. Kedua, kenapa beras harus kita datangkan dari luar? Sementara lahan tidur itu banyak di Nabire. Dengan kita berdayakan masyarakat yang punya tanah. Jagung saya sedang berdayakan. Marilah beras ini harus pemerintah kok tanggung jawab gitu. Jangkau dia. Jadi Pak Hosea sudah berdayakan masyarakat dengan jagung. Saya sudah mulai pelan. Nah, pemerintah bertanggung jawab untuk memberdayakan padi, sawah ini penting. Sehingga beras yang kita tanam di sini itu
harganya tidak sama dengan harga yang sedang jual nantinya. Kenapa? Karena biaya pengiriman dari Jawa kemana-mana, operasional dan lain-lain, beli berapa kali kita beli itu pangkas, akhirnya harganya turun. Harganya bisa sampai 7, 8 ribu, 9 ribu 1 kilo. Sementara ini bisa 19, 18, 20 1 kilo. Jadi Pak Hosea, saran terakhir kepada pemerintah terkait dengan bagaimana memberdayakan masyarakat Papua ini dari masyarakat dengan mindset konsumtif menjadi masyarakat yang produktif melalui pemanfaatan adanya undang-undang otsus dan alokasi dana otsus. Saran dari Pak Hosea, sebuah gambaran pendek saja dan jelas kepada pemerintah apa yang harus dilakukan. Oke, terima kasih. Yang paling terpenting adalah tingkat kesadaran saya dipilih oleh masyarakat dalam rangka diberdayakan orang asli Papua. Ini dulu, ini kesadaran, tingkat kesadaran kita tanam dulu kepada para bupati, PJ gubernur. Ini saya diutus untuk dari pemerintah pusat untuk masyarakat kecil di sana. Masyarakat kecil ini saya perlu kasih makan. Makannya dengan harga yang murah. Kalau murah maka jangan beli sama orang lain. Kau tanam sendiri. Kau bikin sendiri di kau punya halaman. Kalau kau punya halaman maka biaya operasional tidak ada. Biaya pengangkutan tidak ada. Keuntungan untuk orang lain tanam baru kita beli, kita pangkas. Maka keuntungan hanya satu. Maka dengan demikian lahan tidur di Papua itu terlalu banyak. Kita menghasilkan beras yang cukup banyak. Kasih makan Indonesia Timur dengan Indonesia Barat. Kenapa tidak? Maka pendapatan kita akan naik per kapitanya. Dengan ini harga akan turun. Karena ada intervensinya oleh pemerintah. Dengan apa? Dengan diberdayakan lahan-lahan tidur yang ada di tanah Papua, khususnya Papua Tengah, untuk menanam padi atau sawah atau jagung. Dengan demikian, kalau jagung banyak, maka ayam kulkas yang dikirim dari Jakarta kita panen. Ayam kirim dari Sulawesi, kirim dari Jawa Timur, Jawa kita stop. Karena kita punya jagung banyak, maka pabrik pakan ternak akan kita tingkatkan di sini. Kita buat, mudah-mudahan awal Mei kick off saya punya pabrik pakan ternak akan berjalan. Amin, luar biasa. Jadi Pak Hosea, satu lagi yang terakhir, pemerintah hanya fasilitator, bukan donatur. Bukan. Itu disampaikan. Jadi saya mau sampaikan, masyarakat mama-mama Papua dan lain-lain itu memang mama punya uang ada di otonomi khusus, itu ada dananya di sana. Tapi dana itu tidak cukup untuk biayai mama-mama semuanya. Makanya pemerintah lebih banyak jadi donatur. Maka pemerintah harus bertindak sebagai fasilitator, intervensi bank. Pemerintah menjadi fasilitator, bukan donatur. Baik saudara pemirsa, itu tadi bincang-bincang kami dari seputar Nabire bersama Bapak Hosea PTG, seorang pelaku ekonomi orang asli Papua yang telah merintis usahanya hingga saat ini. Dan satu kalimat terakhir dari Bapak Hosea kepada pemerintah daerah, kabupaten maupun pemerintah provinsi, pemerintah 8 kabupaten di provinsi wilayah Papua Tengah, bahwa pemerintah itu seharusnya menjadi fasilitator untuk memberdayakan masyarakat. Ya, seperti itu Bapak Hosea. Terus kemudian betapa sangat pentingnya dilakukan pemberdayaan masyarakat asli Papua melalui dunia usaha dengan memanfaatkan kehadiran undang-undang otonomi khusus sebelum undang-undang ini mengalami masa akhir. Ya. Terima kasih. Baik saudara pemirsa, demikian bincang-bincang kita bersama Bapak Hosea PTG, pelaku ekonomi, usaha ekonomi orang asli Papua, dan kita akan berjumpa pada bincang-bincang yang akan datang. Sampai jumpa. Terima kasih. Oke. Papua.